Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Gonjang-ganjing skandal cinta segitiga antara Wardah Tina Mawa, Insanul Fahmi dan Inara Rusli seolah belum jua usai pasca aksi saling lapor dan bongkar aib bahtera mencuat ke publik. Setelah Inara 2 kali bolak-balik Polda Metro Jaya, yang pertama melaporkan mantan suaminya Virgon Tambunan dengan tuduhan telah menyebarkan bukti CCTV ke pihak Mawa. Dan laporan kedua terkait dugaan penipuan yang diduga dilakukan Insanul Fahmi karena tipu muslihatnya memperdaya Inara hingga janda 3 anak ini mau dinikahi siri. Kisruh syarat skandal cinta segitiga ini makin ruwet setelah pihak ketiga ikut terlibat memanfaatkan momentum, entah demi kepentingan engagement bahkan kepentingan bisnis di dalamnya. Teranyar sebuah thread yang di dalamnya memuat komentar berisi tuduhan ihwal Insan dan Inara yang disebut belum menikah siri, diungkap sebuah akun yang mengaku-ngaku sebagai sepupu Insan. Pada saat dia mengetahui, dia kaget, lalu Insan menyampaikan akhirnya sebenarnya dia itu sudah menikah, statusnya talak 2, sudah pisah rumah. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur. Perlu kami tegaskan bahwa dia juga pernah merasakan yang namanya gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya. Melihat pas KIB Indra, kita bang. Bang, dilaporkan di Mabes. Dilaporkan di Mabes. Entah akun tersebut resmi milik saudara Insan atau hanya akun bodong. Yang jelas keterlibatan pihak ketiga yang mengail kepentingan di air keruh bahtera Mawa dan Insan kian bikin gaduh jagat maya. Teranyar, pengusaha skincare sekaligus sejawat terpidana kasus pemerasan Nikita Mirzani yakni Dr. Oki Pratama memajang postingan berisi kejutan akan mengundang Wardah Tina Mawa ke live akun TikTok miliknya. Lengkap dengan jadwal siaran yang sudah diumumkannya. Lantas benarkah Mawa akan diajak bicara sambil promosi produk skincare miliknya? Atau jangan-jangan sama seperti langkah pengusaha skincare yang juga seteru Nikita, Dr. Richard Lee, yang sukses memanfaatkan istri tersakiti sebagai brand ambasadornya. Di hari yang sama waktu kejadian, aku langsung DM Mawa 2 kali, bahkan di hari yang sama aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya karena dekat ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inara kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah saya hargain apapun itu. Ya, sebelum maklumat Dr. Oki Pratama ihwal kejutan akan kedatangan Mawa di siaran live-nya, para selebgram yang selama ini berada di barisan Nikita Mirzani seperti Zanzabella, Emma Waroka, hingga Tessa Mariska bahkan telah lebih dulu menyerang reputasi Inara, apalagi secara kebetulan Inara juga bersahabat dekat dengan Dr. Richard Lee. Bahkan sempat menjadi brand ambasador klinik miliknya. Orang kalau didekatin segala cara pun, itu kalau nggak mau tetap nggak mau. Ya apalagi lakinya sebagai si Insan yang bukan Brad Pitt gitu loh. Dari minta maaf lo aja muka lu kayak gedeg banget gitu, kayak nggak ikhlas gitu. Sikap berkubu makin kentara ketika Inara jelas-jelas didukung kantor pengacara milik Marisha Ica yang notabene juga berkongsi dengan Fitri Salhuteru yang boleh dibilang loyal membela Reza Gladys. Tayal, kisruh cinta segitiga ini makin liar, seolah jadi ajang balas dendam antara barisan pendukung kubu Niki versus Reza Gladys. Terlebih isu persidangan Niki belakangan mulai surut dari perhatian publik. Kalau dia mau melaporkan kenapa gitu ilegal akses, nggak ilegal akses, itu rumah dia kok. Kita nggak boleh spekulasi seperti itu. Ya kalau misalnya masyarakat memberikan judgement itu hak masyarakat. Nggak mau bikin tambah gaduh. Karena statusnya Inara itu kan sudah bercerai, kartu keluarga pun sudah pisah kartu keluarga. Jadi dia punya hak memiliki ranah pribadi. Dr. Richard kemarin bahkan agak terkejut ketika tahu jika Mawa mau hadir atas undangan Dr. Oki. Sementara ketika diminta hadir di podcast miliknya, Mawa tampak berkelit dengan alasan akan pulang ke Medan.
Tapi Dr. Richard mafhum apalagi Inara merupakan teman dekatnya. Itu isu dari mana ya? Aku nggak tahu loh. Sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk mama. Ketika Inara dikabarkan tengah menepi di Tanah Suci usai memutuskan untuk berpisah dari lelaki yang 6 tahun lebih muda darinya, bahkan telah resmi melaporkan Fahmi. Kabarnya, lelaki berusia 26 tahun ini masih meraung memohon agar tak diceraikan Inara. Dari penuturan pengacara Inara, Fahmi kabarnya bersujud mendatangi Inara agar dimaafkan. Tapi kabarnya bujuk rayu Fahmi sudah tak mempan. Mohon agar dimaafkan. Rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard. Apalagi gegara terbuai mulut manis Fahmi, Inara sudah mempertaruhkan reputasi dan penghasilannya yang surut drastis setelah diboikot rekan bisnisnya. Belakangan muncul isu jika Inara juga mulai dijauhi Dr. Richard Lee, hingga statusnya sebagai brand ambassador skincare milik Dr. Richard Lee telah diputus. Lantas benarkah Dr. Richard Lee buang badan membela Inara karena khawatir produknya ikut tercoreng? Cuma meluruskan saja bahwa memang kita ada kerjasama dengan Inara tahun 2023 sampai 2024 dan sudah berakhir dari tahun 2024 dan bukan permasalahan ini memang kita tidak perpanjang pada waktu itu. Tapi kita masih berteman sampai detik ini, berteman seperti biasa. Prinsip kawan dan lawan memang kerap kali membuat konflik semakin runcing dari para kubu yang bertikai. Apalagi algoritma tahunya followers versus haters. Oposisi benar salah ini makin kusut ketika pihak ketiga asyik menjadi penumpang gelap di tengah kusut urusan perasaan yang meledakkan emosi sesaat. Toh pada akhirnya anak-anaklah yang jadi korban dari kegemaran orang tua mengumbar hasrat dan mengobrol aib. Sebab bagaimanapun ayah atau ibu biologis tak akan pernah terganti. Kelak jejak digital akan mempengaruhi mental mereka. Ya, sadar akan hal itu meski tahu barisan kelompok mendukung Niki terlibat mendukung Mawa dan secara sporadis menyerang Inara. Tapi tampaknya pengusaha skincare ini ogah terpancing. Kondisi cucuku yang aku lihat. The real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas, kenapa kamu berbohong, kenapa kamu pelintar-pelintut, kenapa kamu jadi pengecut. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Selain ogah memperkeruh urusan kisruh cinta segitiga yang dimulai dari petualangan hasrat tak terbendung pengusaha muda Insanul Fahmi, Dr. Richard Lee juga ogah membahas lebih dalam soal laporan pasangan pengusaha kosmetik asal Bandung, Iwa Wahyuding dan Henny Sagara terkait Undang-Undang ITE. Richard bahkan menyindir Polda Jabar agar lebih jeli memilah kasus yang lebih penting daripada laporan pemilik pabrik kosmetik yang sempat disegel BPOM ini. Pak Kapolda Bandung, kalau dengar video ini dengerin saya baik-baik Pak Kapolda Bandung. Pak, masalahnya kecil banget Pak, sepele banget Pak, sampai dibikin di di konferensi pers. Masalah apa sih Pak ini Pak, sampai sebesar itu, sampai humasnya harus bacain konferensi pers. Media sudah cetak, sudah jelas, saya tidak sebut nama, tidak sebut brand, tidak sebut apa-apa. Ini hebat banget, wah ini levelnya, skalanya nasional nih Pak Kapolda. Luar biasa Pak. Bukan hanya soal kasus ecek-ecek yang kemudian jadi drama preskon di Polda Jabar. Richard Lee yang sempat diserang karena jualan skincare sambil donasi juga menepis semua hujatan netizen jika dirinya memanfaatkan momentum bencana banjir dan longsor Sumatera untuk jualan skincare. Sebenarnya semua brand besar sudah biasa melakukan itu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi gaduh masalah ini ya. Bantu tuh beda-beda caranya. Tapi yang penting kan apa yang dilakukan ini adalah membantu untuk korban. Negara kita ini punya banyak permasalahan. Ada pembalakan hutan, penebangan hutan, lagi perekonomian. Banyak yang harus diurus di negara kita. Ayolah kita bekerja, kita prioritaskan apa yang penting.